Berlatar tahun 70-an, di kota Tokyo, Jepang, seorang atasan menyuruh bawahannya untuk mengantarkan sebuah koper kepada seorang wanita bernama Yuji Ikeda di kota Fukuoka. Si atasan mewanti-wanti agar bawahannya itu bersikap menyenangkan di hadapan Ikeda demi kelancaran bisnis mereka ke depannya. Tanpa banyak ngomong, pria itu langsung membawa koper tersebut lalu menaiki sebuah pesawat. Perkenalkan, orang yang disuruh tadi namanya Kitae. Tapi karena lagi di Jepang, biar Abdol kita merubah namanya menjadi Matsuda Kenji. Kenji duduk bersebelahan dengan seorang ibu yang membawa satu putra. Mendengar kalau ini adalah kali pertama si anak naik pesawat, Kenji memberi si anak sebuah permen, biar si anak merasa rileks dan gak bau sungut. Japan Airways 351 clear for takeoff. Set takeoff thrust. Set takeoff thrust. Contact Tokyo Control. Saat keluar dari toilet, Kenji merasa gak enak hati melihat dua orang pria lalu lalang sambil membawa tas panjang. Curiga mereka telah merencanakan sesuatu. Dan benar saja, tak lama setelah itu, mereka adalah pasukan revolusioner Jepang yang tak puas dengan kinerja pemerintah Jepang sekarang. Kenji berusaha menenangkan anak kecil itu kalau mereka semua pasti akan selamat. 공항을 떠난 후쿠오카행 재팬 에어웨이스 사도이 혁명 전쟁을 위한 군대를 외치면서 혁명 전쟁을 일으키겠다는 야심으로 민간하고. Kabar pembajakan pesawat itu membuat panik orang-orang di kantor, tak terkecuali di kantor Kementerian Transportasi. Sebagai menteri, Moriyama sangat menyesalkan tindakan pembajakan itu karena memang di tahun 70-an pemeriksaan terhadap penumpang tak seketat sekarang. Jadi, penumpang bebas membawa barang apa saja, termasuk sajam ataupun pistol. 報告書は総理宛てに作成しますがよろしいですか。 Pimpinan pemberontak bernama Yamada memaksa si pilot agar merubah rute jadi ke Pyongyang, Korea Utara. Tapi si pilot menolak, selain karena pesawat mengalami turbulensi, bahan bakarnya pun tak akan cukup karena ini hanyalah pesawat domestik. Meskipun begitu, Kenji terlihat tenang karena pesawat ini dipimpin oleh seorang pilot berpengalaman namanya Honda. Jadi si Honda ini sejak kecil sudah menjadi kondektur pesawat. Honda menyarankan agar mereka mendarat sesuai jadwal terlebih dahulu di Fukuoka, sekalian ngisi bahan bakar, toh di langit tak ada penjual bensin eceran. まずは予定通り板付空港に着陸して板付に向かってる。まあひとまず対応しましょう。원래 목적지인 이타스케 공항입니다. Menteri Transportasi langsung digeruduk wartawan menanyakan langkah apa yang akan dilakukan pemerintah mengenai kejadian ini. Moriyama menjawab untuk sementara dia akan menuruti keinginan para pembajak memberikan bahan bakar sebab dia khawatir dengan keselamatan para penumpang. Salah satu pemberontak meminta bagan penerbangan kepada petugas sekaligus pengisian BBM. Pemberontak itu mengancam akan membunuh satu persatu penumpang jika keinginannya tidak dituruti. Ancaman tersebut ternyata bukan isapan jempol belaka. Mereka akan menumbalkan seorang penumpang bapak-bapak agar yang lain tidak berani macam-macam. Namun ketika akan dibunuh, Kenji meminta agar dia diperbolehkan bicara dengan Yamada, pemimpin mereka. Dia berjanji akan membantu memenuhi keinginan para pemberontak yang ingin diadakan revolusi. Kenji berkata jika mereka menginginkan revolusi, tentu harus ada dukungan dari rakyat. Jadi mau bagaimana dapat dukungan kalau mereka membunuh satu persatu warga sipil yang tak berdosa? Alih-alih disebut pasukan revolusi, mereka malah akan dicap sebagai teroris. Kenji menyarankan agar mereka melepaskan para wanita, anak-anak, serta para lansia, biar nantinya mendapat respek dari masyarakat, serta dukungan yang luar biasa. Ya, Yamada dan komplotannya memang orang Jepang,
tapi sistem mereka menganut pada Korea Utara, yakni komunis. Sebagai balasan karena pasukannya telah dilatih pihak Korut, Yamada ingin membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh ingin merubah Jepang menjadi negara komunis serta sekutu bagi Korut. Untuk membuktikan ucapannya bahwa Kenji bisa membantu Yamada, Kenji memberikan isi koper yang dibawanya kepada Yamada, yang ternyata isinya adalah bubuk magic. Intinya, Yamada hanya perlu memberikan bubuk magic itu kepada pihak Korut. Korut akan senang dan tak ada satu penumpang pun yang menjadi korban. Dirasa masuk akal, Yamada menuruti perkataan Kenji, menurunkan sebagian penumpang, di mana Kenji menyelipkan sebuah kertas kepada anak kecil tadi. 노인, 여자 등 승객 23명을 Penurunan sebagian penumpang itu membuat Menteri Transportasi senang, dan timbal baliknya pesawat itu diisi dengan BBM, dan para pemberontak senang sebab mereka bisa pulang ke Korut. Kepintaran Kenji barusan membuat Yamada penasaran siapa Kenji sebenarnya. Kenji menjawab bahwa dia hanyalah seorang pembisnis narkoba. Biar lebih rileks, Kenji meminta sebatang rokok kepada Yamada. Yamada terpaksa memberikan udut jarumnya meski hanya tinggal sebatang lagi. Hiroponは一度でも手を出すとやめられないっていうが、違うなら Nah, ibu dari anak kecil yang menerima kertas dari Kenji tadi langsung menghubungi nomor yang tertera dalam kertas itu dan tersambung ke ruang pengendali bawah tanah milik KCIA. Sersan Jaesok dipanggil oleh petugas asing agar dia memimpin di sini untuk sementara, karena bila ketahuan ada pihak asing yang ikut campur, maka situasinya akan semakin rumit. Ya, sejarahnya KCIA terbentuk atas inspirasi dari CIA di Amerika. Didirikan oleh rejim berkuasa saat itu sebagai Badan Intelijen Nasional Korea yang mengurus keamanan negara, persenjataan, serta operasi rahasia luar negeri. Tapi kenyataannya, badan intelijen itu malah sering meneror rakyat, memanfaatkan kekuasaan tanpa batas, serta kebal dengan hukum. Sekarang, Jaesok ditugaskan oleh Direktur KCIA untuk mengarahkan pesawat Jepang itu ke Seoul daripada ke Korut. Jaesok mulai memanipulasi arah tujuan pesawat, pura-pura dari Pyongyang Korut, padahal dia hanya mengirimkan titik koordinat palsu. Standby 1 戦闘機が追尾してます 131.4 This is Japan Airways. We want to landing at the Pyongyang airport. Radio check. Radio check. We control to Pyongyang airport heading 270. 270 maintain. 戦闘機を離れましたリーダー Japan Airways. Jaesok juga meminta warga lokal di dekat Bandara Gimpo untuk cosplay jadi tentara Korut, lengkap dengan tim Hore yang diisi oleh para mahasiswi, mbak-mbak micet, serta ibu-ibu arisan, agar para pemberontak merasa kalau mereka benar-benar tiba di Korut. Kecurigaan mulai muncul saat Yamada melihat 3 orang petugas berbaju beda dan sempat bertanya kepada salah satu pasukan apakah ini Seoul. Karena gugup, si pasukan yang memang warga sipil biasa malah jujur. Alhasil, Yamada meluapkan kemarahannya pada si pilot. Untungnya, Kenji langsung menyuruh Yamada berhenti. Kalau pilotnya mati, siapa orang yang akan menerbangkan pesawatnya ke Korut? Sialnya, Kenji juga tak luput dari ancaman karena para pemberontak itu merasa dibohongi oleh Kenji. Kenji sih nyantai aja, dia yakin kalau para pemberontak ini masih membutuhkan solusi dari dirinya. Di sisi lain, mendaratnya pesawat Jepang itu di Korsel membuat pihak Jepang dan Korsel berunding mencari solusi terbaik. Utamanya pihak Korsel yang pura-pura gak tahu menau, protes kalau ini bisa menyebabkan ketegangan antara Korsel dan Korut. 良くないのは4機ってますアプローチが必要ではないでしょうか
평양으로는 절대 못 간다 이 말이오. 어쨌든 우리가 밖에서 수동을 걸어주지 않으면 한국 정부는 비행기를 적극적으로 유인. Tak berapa lama, pilot memberikan informasi bahwa seluruh penumpang pesawat memerlukan udara dari kabin setelah pesawat dimatikan dan semua ventilasi ditutup. Jae-sok meresponnya agar pilot membuka pintu biar udara bisa masuk. Kenji yakin kalau sekarang pemerintah Jepang sedang berusaha memberangkatkan pesawat ini ke Korut demi menyelamatkan warganya yang masih tersisa di pesawat ini. Kini masalahnya ada di pihak Korsel, apakah pihak Korsel mau melepaskan mereka atau tidak. Kenji menyarankan agar Yamada melepaskan para penumpang saja, tapi hal itu disambut dengan emosi oleh Yamada karena itu sama saja dengan menyerahkan diri. Kenji menjawab bahwa dia hanya ingin tidak ada kegaduhan, apalagi sampai ada korban nyawa. Makanya dia sedang memikirkan cara bagaimana agar Yamada CS bisa terbang ke Korut dan dia bisa lancar berbisnis. Menyuruh para pemberontak itu mengambil koper yang tadi dia berikan. Namun setelah diambil, seorang pemberontak mengancam akan meledakkan bom yang ada di tubuhnya jika Kenji berani menembak lagi. Kenji yang tahu kalau itu adalah bom mainan menyuruh orang tersebut untuk meledakkannya. Suara tembakan tadi membuat para delegasi kedua negara khawatir, takut kalau pemberontak itu membunuh para penumpang. Kenji meyakinkan Yamada bahwa idenya kali ini pasti berhasil. Dia menyuruh Yamada agar meminta pertukaran sandera. Mereka akan membebaskan para penumpang dan sebagai gantinya, para petinggi Jepang harus ikut bersama mereka ke Korut sebagai jaminan. Permintaan pun disetujui. Para penumpang akhirnya dibebaskan termasuk Kenji dan kelompok Yamada disambut bak pahlawan di Korut karena dianggap telah membuat Jepang tak berkutik. Para petinggi Jepang yang disandra pun dipulangkan kembali, termasuk sang pilot, disambut sukacita oleh warga Jepang karena telah mempertaruhkan hidup mereka demi para penumpang. Tapi tidak dengan Jae-sok, tak ada seorang pun yang memberi penghargaan kepada dirinya meski perannya dalam mengalihkan pesawat sangat vital. Semenjak kejadian itu, pemerintah Jepang mulai berbenah memperketat sistem pengamanan di bandara, khususnya kepada para penumpang. Akibat kejadian pembajakan kemarin, Kenji jadi telat bertemu dengan Yuji Ikeda, anak dari bos besar Yakuza di Jepang. Masalahnya, karena Yuji Ikeda ini orangnya komitmen, secara sepihak dia memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan geng Jomanje, yang kali ini diwakili oleh Kenji, karena Kenji telah gagal membawakan barang pesanannya. は飛行機に置き忘れました。今平壌にいた飛行機のことを言ってるんですか。私たちのビジネスはここまでですね。池田会長に最高級品をお見せしたかったのですが、また会いましょう。Kita beralih ke seorang jaksa bernama Jang. Diketahui dia sedang menyelidiki kasus peredaran narkomar yang melibatkan geng Jomanje dari Korea dengan Yakuza di Jepang. Saat membuka berkas kasusnya, jaksa Jang sangat penasaran dengan orang yang memakai jas hitam karena dia begitu dihormati oleh ketua geng Jomanje. Sementara itu, Kenji pulang ke kantor KCIA cabang Busan, disambut oleh rekannya bernama Pyo Haksu yang habis mukulin orang. Ya, seperti yang kalian dengar barusan, gedung ini sama sekali tak terlihat seperti kantor, melainkan bilik-bilik penyiksaan. Sebagai intermejo, karena Kenji sudah tiba di Korea, jadi mulai sekarang Kenji kita panggil aja nama aslinya, yaitu Baek Kitae, ya. Perkenalkan juga ini adalah atasan Kitae namanya Huang. Dia merupakan direktur KCIA cabang Busan, dan Kitae sendiri merupakan kepala departemen intelijennya. Direktur Huang memuji apa yang dilakukan Kitae sewaktu di pesawat dan dia membuat bangga seluruh petinggi KCIA. Kitae merendah, justru yang harus mendapat pujian ini adalah seorang ibu yang dititipinya surat.
Dia tetap tenang melapor meski masih shock karena insiden pembajakan yang dialaminya. Setelah memuji, Direktur Huang membahas tentang geng Jomanje yang katanya mulai berbisnis dengan para yakuza di Jepang tanpa sepengetahuannya. 내 이름은 백기태. Film kemudian mundur ke beberapa hari sebelumnya, memperlihatkan sepasang suami istri yang lagi melakukan makan malam sambil rebutan channel TV. Istrinya pengen nonton sinetron azab, sedangkan suaminya bernama Taeyong ingin nonton berita. Tak berapa lama, pintu rumah mereka ada yang mengetuk. Ketika dibuka, itu adalah dua tentara Amerika yang kecanduan bubuk magic. Sebenarnya, Taeyong tak mau memberikan barangnya, namun karena dua tentara itu berani membayar double, Taeyong akhirnya bersedia. Di saat bersamaan, telepon rumah berbunyi. Taeyong menuliskan alamat di mana dia harus menemui orang tersebut besok malam. Sedangkan istri Taeyong mengambil barang yang dibutuhkan oleh dua tentara asing itu di dalam brankas dekat kamar anak perempuannya. Namun setelah diberikan barangnya, keluarga Taeyong malah dihabisi oleh dua tentara edan yang pengen barang tapi gak punya uang. Buat kalian yang belum tahu kenapa bisa ada banyak tentara AS di Korea, karena pada tahun 70-an Amerika bertugas untuk melindungi Korsel dari agresi Korut serta mencegah penyebaran komunis di Korea Selatan. Balik lagi ke cerita film, kejadian terbunuhnya Taeyong menarik perhatian Jak Sajang. Asisten Jak Sajang bernama Kim menjelaskan korban laki-laki bernama Taeyong dan istrinya bernama Lee Suni diketahui sedang mengandung anak kedua. Asisten Kim juga menemukan dua kalung tentara milik Angkatan Darat Amerika tergeletak di TKP. Jak Sajang juga menemukan catatan alamat yang sempat ditulis Taeyong sebelum dibunuh dan juga anak perempuan yang akhirnya menjadi yatim piatu gara-gara dua tentara haram jadah itu. Jak Sajang kemudian membawanya berniat menitipkan anak tersebut di panti asuhan. Hanya saja Jak Sajang khawatir anak ini mengalami trauma yang sangat panjang melihat orang tuanya mati di hadapannya sendiri. 세상에 신이 있다면 이 아이의 영혼을. Kembali ke masa sekarang, seperti biasa setiap isuk-isuk, Jak Sajang selalu pergi ke kantor menyapa rekan-rekan penyidiknya. Tak berselang lama, kepala jaksa wilayah menghampiri Jak Sajang, memperingatkan agar tidak melakukan penyelidikan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan KCIA. Intinya, jika Jak Sajang ingin cepat dipromosikan, maka dia harus tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tapi sepertinya, Jak Sajang adalah orang jujur. Dia berkata bahwa dia hanya ingin menjalankan tugasnya sebagai jaksa. Sebelum pergi, si kepala jaksa menyuruh lampu ruangan dinyalakan biar gak terlihat seperti kandang tikus. Hal itu ditertawakan oleh Jak Sajang karena tikus yang asli adalah para atasannya sendiri yang selalu tunduk kepada para penguasa. Ketegasan Jak Sajang membuat Direktur Huang khawatir karena menurut kabar, geng Jomanje kini menjadi target si jaksa. Ya, geng Jomanje adalah sindikat kejahatan terbesar di Busan, dipimpin oleh Jo sebagai pemimpin dan Kang Dae-il sebagai wakilnya. Geng tersebut dikenal sadis, tapi selalu lolos dari jeratan hukum karena ada di bawah perlindungan Direktur Huang. Di mana setiap bulannya, Jo akan membagi penghasilannya sebanyak 30%. Pokoknya, apapun yang mereka lakukan, jual beli barang haram ataupun membunuh orang, semuanya akan dihandle oleh Direktur Huang. Sekarang, Direktur Huang menyuruh Kitae untuk mengurus Jak Sajang, jangan sampai dia merusak ladang bisnisnya. Kitae langsung bergerak, meminta asistennya untuk menyelidiki latar belakang Jak Sajang, mulai dari keluarga, kerabat, teman, hingga apapun itu yang berkaitan dengan si jaksa. 번영이랑 관련된 걸 몽땅 털어서 내 앞에 갖다 놔. Jak Sajang sendiri pergi ke markas militer Amerika untuk menginterogasi dua prajurit yang telah semena-mena membunuh Taeyong. Jak Sajang memperlihatkan sebuah keterangan yang sempat ditulis Taeyong sebelum dibunuh. Dalam tulisan itu Taeyong hanya menulis jam serta lokasi tempat dia akan melakukan pertemuan. Jika dua prajurit ini bisa memberi informasi tentang hari apa Taeyong akan melakukan pertemuan, maka Jak Sajang akan memberikan keringanan hukuman terhadap mereka.
Salah satu prajurit memberi penjelasan bahwa dia sempat mendengar Taeyong mengucapkan sampai jumpa besok dalam sambungan telepon waktu itu. Artinya, Taeyong akan melakukan pertemuan ini nanti malam. 굿잡. Sepulang dari markas militer, Jaksa Jang mengumpulkan semua timnya membahas kasus Taeyong yang akan melakukan pertemuan dengan si pemasok bubuk magic. Berdasarkan dari catatan yang dia temukan, ini adalah kali pertama Taeyong melakukan pertemuan langsung dengan si pemasok, dalam artian si pemasok belum tahu dengan wajah asli Taeyong. Jadi rencananya, dua di antara tim penyidik akan berperan sebagai pasangan suami istri menggantikan Taeyong beserta istrinya. Dan mereka harus siap menangkap, jangan sampai melakukan kesalahan. Asisten Kim menyarankan penyidik Oh Ye-jin yang akan berperan sebagai istri Taeyong. Dan penyidik Oh sepertinya merasa cocok jika Jaksa Jang saja yang berperan sebagai Taeyong. 뭐가? 남편 한번 골라봐요. Malamnya, pasangan palsu ini berangkat menuju kafe yang ditulis oleh Taeyong. Si pemilik kafe langsung memberikan telepon di mana si pemasok itu menyuruh Pak Jang agar naik bis lalu turun di stasiun Monrak. Di dalam bis, Jaksa Jang menyuruh penyidik Oh agar tidak gugup biar penyamaran ini berjalan dengan lancar. Penyidik Oh jujur, dia gugup bukan karena akan menangkap penjahat, melainkan melihat ketampanan Jaksa Jang yang setara dengan Saipul Jamil. 긴장 풀려고 나 꼬시는 겁니까? 찔라는 사람 생각도 안 하는데 김치가 부탁드린 맛이라 긴장을 해가 말이 막 나오네. Tiba di stasiun, Jaksa Jang diawasi oleh anak buahnya dari kejauhan, lalu setelahnya barulah datang mobil lain dari arah Kebon Batur. Kemudian menyuruh mereka masuk. Jaksa Jang sepertinya merasa familiar sekali dengan orang ini. Dia pun memperlihatkan uangnya sembari mengambil bubuk magic tersebut. Secara kebetulan, orang itu menyetel radio di dalam mobilnya, mendengar berita bahwa Taeyong si pengedar narkomar ditemukan tewas bersama istrinya di rumah. Sadar kalau penyamarannya sudah ketahuan, Jaksa Jang langsung nongol ke depan, memastikan bahwa orang di depannya adalah Kang Dae-il, wakil geng Jo Manje. Kang Dae-il berusaha lari ke dalam hutan, dikejar oleh Jaksa Jang dan juga penyidik Oh. Sempat keparagok lagi ngumpat, Kang Dae-il pura-pura nyerah, padahal ngumpulin tenaga. Lalu setelah agak capek, dia kembali berusaha melarikan diri sampai pada akhirnya penyidik Oh datang menumbangkan Kang Dae-il. Penyidik Oh kemudian memborgol orang nomor 2 di geng Jo Manje tersebut, membuat Jaksa Jang terkejut karena rupanya penyidik Oh jago juga berkelahi. Sementara itu, rekan-rekan Jaksa Jang yang ditugaskan untuk membuntuti dari belakang mulai menyusuri hutan mencari keberadaan si jaksa. Jaksa Jang menjelaskan kalau Kang Dae-il bisa dihukum 10 tahun gara-gara ketahuan menjual barang haram. Selain itu, Jaksa Jang juga tahu kalau Kang Dae-il pasti menjual barang ini di luar sepengetahuan pimpinan Jo. Mana mungkin orang nomor 2 seperti Kang Dae-il mau melakukan transaksi receh seperti ini. Jaksa Jang mengancam akan melaporkan pengkhianatan Kang Dae-il ini pada pimpinannya jika Kang Dae-il gak mau berpihak kepadanya. Daripada dibunuh pimpinannya, Kang Dae-il setuju untuk kerjasama. 우리 둘만의 비밀이에요. Di lain sisi, Jaki memberi informasi kepada Kitae mengenai keluarga Jaksa Jang. Ibunya sudah wafat, ayahnya berada di rumah sakit jiwa, sedangkan adiknya bekerja di pabrik pewarna di daerah Gyeonggi. Terus, buat Yuji Ikeda, nama aslinya adalah Choi Yuji, dia merupakan seorang Jainichi atau orang Korea yang lama menetap di Jepang. Orang tuanya meninggal saat Yuji berusia 13 tahun,
Dan sejak saat itu Yuji diadopsi oleh ketua Ikeda hingga sekarang menjadi orang yang berpengaruh di organisasi. Malamnya, Kitae pulang ke rumah untuk memperingati kematian ibunya bersama kedua adiknya. Yang pertama adalah Bae Ki-hyun, seorang prajurit angkatan darat, dan satu lagi adik perempuannya bernama Saeyong. Kitae menawarkan bantuan jika Ki-hyun ingin segera naik pangkat, dia bisa mendatangi orang yang ada di kertas yang Kitae berikan. Tapi Ki-hyun menolak. Selain dia tahu sogok-menyogok itu dosa, Ki-hyun akan berusaha mengurus dirinya sendiri. Sedangkan di tempat lain, tujuan Jaksajang membebaskan Kang Dae-il adalah untuk menjadikannya sebagai informan. Kang Dae-il tak punya pilihan. Daripada dia dibunuh pimpinan Jo karena terbukti mencuri narkomar, lebih baik dia menuruti Jaksajang. Toh Jaksajang berjanji akan mengangkat Kang Dae-il menjadi pimpinan setelah pimpinan Jo ditangkap. Jaksajang kemudian mengeluarkan sebuah foto yang memperlihatkan kalau pimpinan Jo tampak memberi hormat pada seorang yang memakai jas. Dan Jaksajang sangat penasaran dengan orang itu. Di malam berikutnya, Kang Dae-il benar-benar menepatinya. Dia memberikan jadwal transaksi yang akan dilakukan gengnya. Besoknya, di ruang kantor Jaksajang, penyidik O berkali-kali menerima panggilan telepon salah sambung. Padahal itu dari Kitae yang ingin memastikan bahwa di kantor itu masih ada orang. Setelah gak ada yang mengangkat telepon, barulah mereka berangkat. Sebagian orang memasang alat penyadap, sedangkan Kitae melihat berkas-berkas kasus yang ditangani oleh Jaksajang yang kebanyakan berfokus pada geng Manje. Selesai istirahat, Jaksajang kelihatan bingung kenapa banyak orang baru di kantor ini. Saat masuk ke ruangannya, Jaksajang tampak gak asing dengan wajah orang ini. Kitae langsung memperkenalkan diri sebagai anggota KCIA dan Jaksajang baru ingat kalau orang ini adalah orang berjas yang dia lihat di foto bersama pimpinan Jo Manje. Kitae berkata bahwa Jo Manje memiliki istri yang memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara, makanya sekarang dia mengimpor barang bubuk magicnya kepada Utara melalui Jepang. Intinya, Jaksajang gak perlu lagi memburu geng Jo Manje karena pihak KCIA sudah menyelidikinya lebih dari setahun lalu. Jaksajang akhirnya bersedia mundur, membuat Kitae senang, berjanji suatu saat nanti akan mentraktir Jaksajang makan urap jengkol di restoran bintang 5. Padahal, Jaksajang sama sekali gak mau mundur, apalagi rencana penangkapan geng Jo Manje semakin dekat. 만제가 어따 왜 알아치고 있어 이 새끼가. Sambil makan, Jaksajang memberitahu penyidik O bahwa besok lusa mereka akan menangkap geng Jo Manje yang akan bertransaksi narkomar dengan Yakuza Jepang di Hotel Busan. Percakapan itu didengar langsung oleh Kitae yang sudah memasang alat penyadap sebelumnya. 만나기로 했대요. 부산 호텔에서. 반드시 조만테 잡아야 됩니다. 그 일은 내일 모레 아닙니까? 예. 중적에서 왜 왔지? 그러게요. Singkatnya, hari itu pun tiba. 3 ruangan hotel ditempati masing-masing oleh Jo Manje, Jaksajang, dan juga Kitae CS. Di ruangan Jo Manje, terlihat sudah dipasangi alat penyadap di bawah meja yang sudah terhubung dengan Jaksajang di ruangan sebelah. Tak berapa lama, rombongan Yakuza yang akan membeli narkomar itu datang, diantar oleh Kang Dae-il sebagai penerjemah. Tanpa disadari Jaksajang, kalau ruangannya, tepatnya di bawah kipas angin, telah dipasangi alat penyadap oleh Kitae yang juga mengamati jalannya transaksi tersebut di ruangan sebelah. Saat Jaksajang akan siap-siap menggerebek, tiba-tiba anak buah Kitae mematikan beberapa lampu ruangan, memasukkan gas air mata ke ruangan Jaksajang, kemudian mengunci pintunya. Anak buah Kitae juga menggerebek tempat transaksi geng Jo Manje atas perintah dari Direktur Huang.
Beres penggerebegan, Kitae membawa pimpinan Jo beserta wakilnya Kang Dail ke hadapan Direktur Huang. Direktur Huang yang merasa dikhianati langsung membunuh pimpinan Jo saat itu juga. Dan ketika akan membunuh Kang Dail, Kitae menyarankan agar Direktur Huang tak melakukannya, mengingat pemilu sebentar lagi akan digelar dan mereka butuh Kang Dail sebagai orang yang menyatukan geng. Di kantor kejaksaan, mereka sedang mendengarkan keributan yang terjadi di ruang transaksi kemarin malam. Curiga ada pihak lain yang mengetahui juga rencana pertemuan itu. Untuk itu, Jaksa Jang menyuruh dua anak buahnya agar membersihkan ruangan kantor. Kitae sengaja melindungi Kang Dail dari pembunuhan, bukan karena untuk kepentingan Direktur Huang, melainkan dia ingin melanjutkan bisnis narkomar itu dengan Yakuza Jepang, tapi di bawah kendalinya, dan Kang Dail akan ditunjuk sebagai pemimpin pengolahan barang haramnya. Sementara Jaksa Jang akhirnya mengetahui siapa orang yang akan menjadi musuhnya sekarang, yakni Kitae, orang yang menaruh alat penyadap di ruang kantornya. Lanjut ke episode 3, film kemudian menceritakan tentang kondisi rakyat Korea pada masa silam. Semua warga tidak boleh keluar rumah di atas jam 12 malam dengan alasan menghindari ancaman moral seperti adanya praktek jual beli isi cangcut. Kaum laki-laki tak boleh menumbuhkan cambang melebihi telinga seperti orang ini. Dan wanita dilarang memakai rok mini biar gak masuk angin, serta rambut gak boleh panjang biar gak banyak kutu dan irit sampo. Para aparat tak segan-segan melukai, bahkan membunuh orang-orang yang tak taat aturan. Tapi yang mengendalikan operasi bebas hidup di atas pelarangan itu. Ya, yang dimaksud adalah para petinggi KCIA. Mereka diberi wewenang tertinggi oleh presiden, bahkan kekuasaannya melebihi konstitusi. Di zaman itu, lahirlah seorang perempuan bernama Genji yang artinya pelarangan. Sayangnya, setelah dewasa, dia banyak melanggar aturan pelarangan yang dulu dilarang pemerintah. Dalam sejarahnya, Genji adalah sosok wanita cantik. Jangankan manusia, setan jantan juga kelepak-kelepak sama dia mah. Ini dia Genji saat ini. Kalau ceritanya tahun 70-an sih, perempuan ini memang cantik. Dan sekarang dia akan pergi menemui Pak Cheon. Lanjut, kita beralih ke Direktur Huang. Dia pergi ke sebuah kuil, memberi uang sesajen pada seorang biksu. Kemudian membuka brankas uang, mengambil sebagian uangnya. Karena dia harus membagi jatah penghasilan dengan orang yang membacking-nya selama ini bernama Cheon Sok-jung. Sebelum berangkat, Direktur Huang memberitahu Kitae bahwa dalam pertemuan nanti tidak hanya akan dihadiri oleh Cheon Sok-jung saja, tapi juga Genji. Kitae mendengar kalau Genji adalah sosok wanita yang berani kepada para pejabat. Dia juga memiliki seorang anak, tapi sampai saat ini belum tahu siapa ayah dari anak tersebut. Direktur Huang terlihat panik saat Kitae membahas Genji. Apa jangan-jangan Direktur Huang adalah salah satu langganan dari wanita penggoda itu? Inilah Cheon Sok-jun, Kepala Dinas Keamanan Presiden sekaligus pimpinan KCIA. Kitae sangat takjub melihat pesona Cheon sampai-sampai atasannya sendiri, yakni Direktur Huang, mangut-mangut dan mau membawakan payung untuknya. Tanpa sadar, sikap Kitae itu dilihat oleh Genji yang menyadari kalau Kitae ingin menjadi seperti Cheon. Sementara itu, karena tak ingin kecolongan lagi, Jaksa Jang sengaja pindah tempat, masih membahas tentang geng Jomanje yang diyakini berkomplot dengan KCIA. Jaksa Jang berharap Kang Dail masih berpihak kepadanya untuk menuntaskan kasus ini. 일당 백집을 사업하는 게 뭐 하루 이틀도 아니고 그러니까 잡아가 본 거 아닙니까? 중정에 엄청난 돈을 상납했습니다. 그럼 지금 한국자 위에 누가 또 있다고 해요? 그건 뭐 아직 모르겠고 나 있어야 우리한테 승산이 있습니다. Sedangkan Genji mulai memanas-manasi Kitae. Katanya Kitae tak akan memiliki masa depan jika masih menjadi bawahan Huang, kecuali kalau dia menjadi bawahan Cheon. Jika Kitae tertarik, maka Genji bersedia membantunya. Kedekatan mereka terciduk oleh Huang dan Cheon, tapi menurut Cheon itu bagus karena Kitae akan dia manfaatkan untuk mendekati Genji. Direktur Huang menjelaskan kalau Genji memiliki buku besar
daftaran para pejabat yang pernah tidur dengannya. Buku itulah yang membuat para pejabat takut suatu saat Gemji akan membongkar kenakalan mereka. Maka dari itu sebisa mungkin kita harus dekat dengannya, siapa tahu kita bisa merampas buku tersebut. Ya, kita memang mendekati Gemji, tapi bukan untuk buku aib itu, melainkan untuk dirinya sendiri, memanfaatkan koneksi Gemji yang katanya luas, termasuk dekat dengan klan Ikeda di Jepang. Hal itu bisa dipercaya karena ternyata Gemji memang tahu semuanya. Menurutnya, andai saja Yuji Ikeda adalah darah daging ketua Ikeda, mungkin dialah yang akan menjadi pewaris ketua Ikeda. Tapi meskipun begitu, ketua Ikeda tetap menyayangi Yuji. Itu terlihat setelah Yuji diberi keleluasaan dalam menjalankan bisnis klan Ikeda. Di tempat berbeda, penyidik Oh menyamar sebagai karyawan baru di tempat Rajut Mawar, mencari informasi mengenai Kitae melalui adiknya, yaitu Baek Saeyong. Penyidik Oh terus memancing-mancing Saeyon dengan mengaku kalau dia pernah tinggal di Jepang dan juga memiliki kakak laki-laki yang tampan. Karena dirasa mereka memiliki kesamaan pernah tinggal di Jepang dan memiliki kakak laki-laki, mereka pun semakin akrab. Sedangkan di markas, Jak Sajang mencari tahu soal Kitae yang ternyata merupakan mantan prajurit juga. Pernah terlibat dalam perang Vietnam tapi dipecat secara tidak hormat. Seakan tak mau kalah, Jak Sajang mengatakan kalau dia merupakan mantan militer juga. Buktinya luka yang ada di dada dan punggungnya itu bukan karena tertusuk-tusuk sate, melainkan timah panas yang menembus dada hingga punggungnya. Tak berapa lama, penyidik Oh datang menyampaikan informasi yang dia dapat kalau Kitae berasal dari keluarga Jainichi, atau orang Korea yang lama tinggal di Jepang. Setelah orang tuanya wafat, Kitae beserta dua adiknya pulang ke Korea. Semenjak itu Kitae bertindak sebagai tulang punggung dan berhasil menjadikan adik bungsunya sebagai prajurit dengan lulusan terbaik. Dan yang paling penting adalah kabar dari Kang Dail yang ternyata masih hidup. Katanya Kang Dail kini sedang merekrut orang-orang baru di gengnya, termasuk mencari ahli kimia untuk membuat obat. 친해져가 다음에 따로 밥 한번 먹기로 했어. 언니 촉이 막 억수로 좋습니다, 진짜. 책임은 내가 집니다. Singkat cerita, Kitae dan Gemji pergi ke Osaka, Jepang menemui Yuji Ikeda. Dasar mafia kelas kakap, Yuji seolah tahu dengan tujuan Kitae, menyuruh Gemji untuk makan karena dia ingin bicara empat mata dengan Kitae. 백기태 씨는 나랑 술 한잔해요. 널 찾아온 목적이 고작 스시나 먹자는 건 아니었을 테니까. Di sana, Kitae langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni mengajak Yuji kerjasama lagi memulai dari awal. Yuji sih oke-oke saja, asalkan Kitae tak mengecewakannya lagi. Jika sampai itu terjadi, maka Kitae harus menanggung akibatnya, sebab dianggap telah membuang-buang waktunya. 사업 제대로 해볼 생각 있어요? 내가 시간 낭비한 대가까지 톡톡히 치러야 할 거예요. Beralih ke Korea, Jak Sajang sengaja mendekati Direktur Huang, pura-pura meminta informasi tentang geng Jomanje terhadapnya. Tentu saja Direktur Huang tak mau ngaku, mengatakan kalau dia tak tahu menahu soal geng tersebut. Jak Sajang menyinggung soal Kang Dail yang konon masih hidup. Kabarnya dia kini sedang mengumpulkan orang-orang baru dan ahli kimia, buat apalagi kalau bukan memproduksi narkomar. Direktur Huang jelas terkejut karena dia tak pernah menyuruh Kang Dail melakukan itu. Artinya Kang Dail bergerak sendiri tanpa sepengetahuannya. Dari gelagat yang ditunjukkan Direktur Huang, Jak Sajang yakin kalau Direktur Huang pura-pura gak tahu soal menghilangnya pimpinan Jo. Tapi kalau soal narkomar yang diproduksi Kang Dail, sepertinya Direktur Huang benar-benar tidak tahu. Malamnya Kitae ngobrol dengan adiknya Saeyong. Kitae ingin Saeyong membantunya menjalankan bisnis peredaran narkomar ini. Awalnya Saeyong menolak karena kata Bang Haji Roma, barang haram tersebut bisa merusak masa depan bangsa. Kitae menegaskan kalau dia tidak menjualnya di Korea, melainkan ke Jepang. Jadi anggap saja ini sebagai pekerjaan patriotik yang akan membebaskan Korea dari rasa kecanduan. 그러니까 절대 걸릴 일 없단 얘기야. 우리가 수출 여건이 되는 거지. 그러니까 이것도 나란 일이고.
막내한테 말하지 마라. 걔는 알 필요 없으니까. 돈 관리 잘하고. Inilah pabrik yang akan digunakan Kitae untuk mengolah narkomarnya. Lumayanlah bekas pabrik kerupuk juga, yang penting aman. Kitae menegaskan kalau dia ingin barang yang benar-benar murni tanpa campuran apapun. Untuk sementara, Kitae hanya memprioritaskan pengirimannya ke Jepang dan tak boleh mengirimkan di area lokal tanpa sepengetahuannya. 가보자! Besoknya, pekerjaan mulai dijalankan. Mereka sengaja mendatangkan babi-babi. Selain untuk meminimalisir bau kimia yang nanti akan tercium, babi-babi itu difungsikan untuk mengelabui warga sekitar agar mereka tahunya tempat ini adalah peternakan babi. Hanya saja terlibatnya Seyong membuat Kang Dail senang karena sepertinya dia udah jatuh cinta pada pandangan pertama. 아, 냄새 고소하게 좋네. 냄새 Di kantor kasih Aye, Kitae menyerahkan komisi penghasilan geng Manje kepada Direktur Huang. Namun berbeda dari biasanya, penghasilan kali ini jauh lebih sedikit dibanding bulan-bulan kemarin. Kitae beralasan kalau geng Manje saat ini belum stabil, mengingat mereka baru saja ditinggal pimpinannya. Setelah Kitae pergi, masuklah Pio Haksu yang memberitahu kalau beberapa hari lalu Kitae pergi ke Jepang untuk menemui Yuji Ikeda. Pio Haksu berpikir kalau Kitae akan melanjutkan bisnis narkomar itu bersama Kang Dail, menggantikan pimpinan Jo yang sudah tewas. Direktur Huang akhirnya mengerti kenapa setoran uang bulan ini kecil. Kitae telah bermain licik di belakangnya, sekaligus menyadarkan Direktur Huang kalau dia telah memelihara macan selama ini. Ya, meskipun Gemji ini adalah seorang bondon atau wanita penghibur, Gemji termasuk orang yang taat beribadah. Seperti biasa, sesuai instruksi Direktur Huang, Kitae harus tetap mengawasinya. Gemji bertanya apa yang sebenarnya Kitae inginkan, harta, kekuasaan, atau cinta. Tapi Kitae hanya diam saja, yang mengindikasikan kalau dia menginginkan semuanya. Tak lama kemudian, Direktur Huang menelepon Kitae agar menjaga Gemji. Jangan sampai hari ini Gemji menemui presiden yang akan melakukan rapat. 그냥 놓치면은 너랑 나랑 완전 기타. 배급지! Ternyata yang ditemui Gemji adalah Pak Na, kepala staf kepresidenan. Tujuan Gemji datang ke sana adalah ingin mengungkapkan bahwa dia ingin punya usaha rumah bordil sendiri. Dia ingin mempekerjakan wanita-wanita yang gak punya pekerjaan, hitung-hitung ibadah. Intinya, dia meminta modal usaha kepada Pak Na sebagai orang yang pernah ngerasain empotan Bae Gemji. 난 도와줘요. 우리 사이가 흘려듣지 마세요. 야, 이 미친년. Sebagai mata-mata, Pio Haksu langsung melaporkan kejadian itu kepada Direktur Huang bahwa Bae Gemji tidak mendatangi presiden, melainkan Pak Na. Direktur Huang menganggap kalau Gemji sudah gila, sama saja dia sedang mengusik sarang tawon. Di tempat lain, untuk pertama kalinya, Kitae memanggil Bae Gemji, artinya ada urusan penting yang harus dia bicarakan. Kitae menyodorkan sebuah paspor buat Bae Gemji, meminta Bae Gemji untuk pergi ke luar negeri sementara dan serahkan buku daftar esek-esek itu kepadanya. Karena kalau tetap di sini, hidupnya akan terancam. Kitae agak sedikit naik darah karena Gemji menganggap ini hanya sebuah lelucon. Sadar kalau ini bukan sebuah gertakan biasa, Gemji akhirnya ngaku kalau buku besar itu tak pernah ada dan kalau ini benar akan menjadi malam terakhirnya. Gemji ingin Kitae menemaninya main kuda-kudaan malam ini. Beres ngelentut di hotel, Kitae langsung pergi meninggalkan minuman tuaknya serta kuntung rokok gudang garamnya di atas meja. Gemji merasa gak enak hati, segera meninggalkan hotel, tak tahu kalau Kitae berencana mengikutinya dari belakang. Di perjalanan, sebuah mobil tiba-tiba mencegat Gemji. Kitae muncul memperlihatkan muka seriusnya. Sadar kalau malam ini adalah malam terakhirnya,
Gamji segera nyebat menikmati asap rokok sambil merem. Lalu sebelum lanjut di episode 4 kali ini, film menjelaskan tentang penggunaan narkomar bagi para tentara yang akan maju ke medan tempur. Konon katanya akan membuat para prajurit semakin berani dan bersedia melawan pasukan musuh hingga tak takut mati. Namun masalahnya, setelah perang berakhir, ketika pulang ke rumah, para prajurit itu berubah menjadi orang yang tak biasanya karena mereka jadi ketergantungan terhadap barang haram tersebut. Contohnya seperti yang dialami oleh ayah Jaksajang ini, tanpa sadar dia membunuh istrinya sendiri sehingga Jaksajang kecil memutuskan untuk kabur dari rumah membawa adiknya yang masih balita. Sejak peristiwa itu sampai sekarang, ayah Jaksajang dikurung di rumah sakit jiwa dan tak pernah ingat kalau dia telah membunuh istrinya sendiri. Mungkin inilah alasan kenapa Jaksajang semangat menangani kasus narkomar, karena gara-gara barang haram tersebut ayahnya menjadi manusia edan. Satu-satunya keluarga yang Jaksajang punya hanyalah adiknya bernama Hien yang bekerja di pabrik pewarna. Makanya Jaksajang sangat menyayanginya dan selalu merasa tenang jika mendengar suara nyanyian adiknya. Merdu sekali suaranya ya, 11-12 lah sama Uut Permatasari mah. Pulang menjenguk adiknya, Jaksajang langsung menuju ruang persidangan kasus pembunuhan Taeyong oleh 2 tentara Amerika yang kecanduan bubuk magic. Dalam persidangan itu, Jaksajang mengajukan hukuman mati bagi keduanya untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Dan tuntutan itu disambut sukacita oleh para hadirin dan hadirat di ruang persidangan. Namun tidak bagi kepala jaksa, dia sangat kesal karena tindakan Jaksajang ini takutnya membuat hubungan AS dan Korea menjadi panas. Tapi Jaksajang tak peduli, toh keadilan harus tetap ditegakkan apapun alasannya. Si kepala jaksa juga memperingatkan agar Jaksajang tidak mengganggu sesuatu yang berhubungan dengan KCIA. Jaksajang siap-siap saja asalkan KCIA-nya tak terlibat narkomar. 겠습니까? Di lain tempat, kita yang melapor kepada Direktur Huang kalau Gamji sudah dia pateni dan buku daftar pejabat itu sebenarnya dari awal tidak pernah ada. Mendengar itu, pejabat Huang sangatlah lega. Hanya saja dia kecewa kenapa kita bertindak seenaknya tanpa sepengetahuan dirinya. Direktur Huang tahu tujuan kita ke Jepang adalah untuk bertemu dengan Yuji Ikeda, meneruskan bisnis narkomar yang sudah dibangun oleh pimpinan Joe. Kitai memohon agar dia diampuni. Dia berjanji akan memberikan penghasilan 200 juta per bulan plus MBG gratis jika Direktur Huang mengizinkan bisnis ini tetap berjalan. Kita yakin pasti Direktur Huang tak ingin terus-terusan hidup di bawah komando Cheon Sok-jung, makanya dia akan berusaha mati-matian agar Direktur Huang masuk istana di pemilu nanti. Kita segera mencari Pyo Haksu sebab dia yakin orang inilah yang mengadukan dirinya kepada Direktur Huang. Pyo Haksu hanya tersenyum karena yang melaporkan kita sebenarnya adalah Jaksajang sewaktu dia menghadiri sebuah acara selamatan. Kita pun akhirnya meminta maaf, meminta Pyo Haksu untuk mempertemukannya dengan Pak Cheon karena kita juga tahu Pyo Haksu adalah orang Pak Cheon yang ditugaskan untuk memata-matai Direktur Huang. Kita berani membayar mahal Pyo Haksu jika dia bisa mempertemukan dirinya dengan Cheon dan Pyo Haksu mau berpihak kepada dirinya. 백기 때가 내를 잘 배달린 지 얼마고 생각해보고 다 줄게. Beralih ke tempat rajut, penyidik Oh masih mencoba menggali informasi dari Saeyong, tapi kali ini Saeyong terlihat buru-buru pergi, berhubung dia mau nonton layar tancap di tengah kota. Jaksajang kini mengambil alih tugas. Dia membuntuti Saeyong dari belakang hingga ketahuanlah kalau Saeyong ternyata kencan dengan Kang Dail. Ketika Kang Dail pamit ke toilet, Jaksajang langsung menghampirinya, membuat Kang Dail kesal. Bukankah tugasnya sudah selesai?
Jaksa Jang menjawab belum, berhubung ada orang baru yang sedang dia incar, yakni Kitae. Jaksa Jang lalu memberikan nomor telepon dan Kang Dae-il diharuskan menghubunginya saat transaksi pertama dilakukan. Kang Dae-il berani taruhan jika Jaksa Jang akan mengalami kekalahan karena yang dia hadapi sekarang adalah Kasih Aye, sebuah badan yang berkuasa di negeri ini. Namun, ya, itu adalah penegasan bahwa Jaksa Jang sama sekali tidak takut selama dia masih ada di jalur kebenaran. Merdeka! Tiba di kantor, Jaksa Jang ditelepon Kitae yang mengajaknya makan malam di luar. Jaksa Jang menyarankan makan malam saja di kantornya saat anak buahnya sudah pada pulang. Singkatnya, mereka pun bertemu. Sambil makan, Jaksa Jang menyindir Kitae sebagai orang bermuka dua. Di depan terlihat baik dan sopan, tapi beringas saat di belakang. Jaksa Jang lanjut bertanya, apa sebenarnya yang Kitae perbuat terhadap pimpinan Jo? Mana mungkin pimpinan Jo menghilang saat bisnis narkomarnya sudah merajalela? Kitae menjawab, dia tidak tahu persis. Menurut informannya, pimpinan Jo sempat terlihat berada di Filipina. Jaksa Jang hanya tersenyum, lalu kembali menyindir Kitae dengan cerita lucu. Jaksa Jang bercerita kalau dia pernah menggerebek seorang pengedar bubuk magic di sebuah bioskop. Si pengedar mengklaim bahwa apa yang dilakukannya merupakan sikap patriotik karena dia menjual barang haram itu ke negara Jepang, bukan negara sendiri. Kitae yang merasa kalau itu adalah isi percakapan dirinya dengan sang adik, balik menyinggung soal adik Jaksa Jang yang ikut les gitar di suatu tempat di mana instruktur gitarnya didanai oleh pihak Korut. Jadi hati-hati, jangan sampai adik Jaksa Jang ikut terseret. Jaksa Jang mulai tersentak, dia memperlihatkan perbuatan Kitae yang pernah menyadap kantornya. Kitae cuek-cuek saja, langsung pergi sambil memasang wajah tanpa dosanya. 잘 먹고 갑니다. 우리 다시 봅시다, 꼭! 아이고. 세심한데 사연이 많구만. Keesokan harinya, Jaksa Jang menemui Kang Dae-il. Kang Dae-il memberi informasi bahwa tanggal 13 jam 5 pagi, Kitae akan melakukan transaksi dengan Yuji Ikeda di Osaka. Alhasil, Jaksa Jang segera mempersiapkan semuanya karena dia akan pergi ke Osaka mengintai jalannya transaksi. Sebelum pergi, Jaksa Jang meminta catatan tentang Kim Min Sun, instruktur gitar adiknya yang diduga Kitae merupakan mata-mata utara. Namun dalam catatan itu, Jaksa Jang tak menemukan sesuatu mencurigakan dari instruktur gitar tersebut. Sedangkan Kitae melapor kepada Direktur Huang kalau dia akan pergi ke Osaka mengirim 20 kilo bubuk magic kepada Yuji Ikeda. Direktur Huang mewanti-wanti agar Kitae berhati-hati, jangan sampai transaksi ini ketahuan dan bawalah uang yang banyak seperti yang Kitae janjikan. Di saat bersamaan, Direktur Huang juga memanggil Pyohatsu, menyuruhnya menemani Kitae yang akan pergi ke Osaka. Membuat Kitae terkejut, langsung pamit undur diri. 교과장도 같이 갔다 와. 알겠습니다. 그래. 잘 갔다 오고. 나가봐 먼저. 알겠습니다. 그래. Kitae segera pergi ke ruangannya, mendengarkan percakapan antara Pyohatsu dengan si Direktur Huang, di mana Direktur Huang menyuruh Pyohatsu untuk membunuh Kitae saat dia pulang ke Korea. 백기태. 한국으로 올 때. 베스트에. Di Osaka, Yuji memberikan laporan keuangan geng kepada ayah angkatnya, yaitu Ketua Ikeda. Yuji juga mengungkapkan ketertarikannya kepada bubuk magic asal Korea, dan sebentar lagi dia akan melakukan pertemuan. Setibanya di Osaka, Jaksa Jang menginap di sebuah motel sederhana, dan kebetulan kamarnya hanya sisa satu. Jadinya, Jaksa Jang terpaksa harus satu kamar dengan penyediko. 大阪万博の影響で部屋ありません。 Tak berapa lama Jaksa Jang menerima telepon dari asisten Kim, memberitahu kalau rombongan Kitae baru akan berangkat menuju Osaka. Hanya saja Kitae terlihat tidak pergi sendirian.
Besoknya, Jaksa Jang dan penyidik O mulai melakukan dokumentasi, memfoto pertemuan itu secara diam-diam. Kita dibuat takjub melihat barang bubuk magic itu dimasukkan ke dalam ikan betrok dalam pendistribusiannya. Mereka lalu pergi ke sebuah ruangan untuk melakukan transaksi. Beres acara transaksi, Yuji mengajak Kitai bicara empat mata tanpa didampingi oleh Pyohaksu. 괜찮다면 데키트 씨랑 둘만 갈 때가 Mereka pergi ke kampung Korea yang berada di Osaka. Yuji mengaku dia lahir di kampung ini dan sampai sekarang yang paling dia kangen adalah masakannya, yakni ulu kutek lenca dan jajangmyeon. Secara kebetulan, Kitai juga pernah hidup di sini semasa kecil, lalu pindah ke Korea setelah ayahnya meninggal. Usai saling mengenal, Yuji masuk ke pembicaraan inti. Dia ingin Kitai mengirim barangnya dengan volume yang lebih banyak lagi. Jika Kitai sanggup, Yuji akan memberi bantuan bahan baku agar dia bisa melebarkan bisnisnya hingga ke Taiwan. Sedangkan Direktur Huang mendapat kabar dari Pyohaksu kalau transaksinya berjalan lancar dan dia lagi di perjalanan menuju Korea. 데키트 잘 정리하고. Saat Kitai sedang menghitung uang, tiba-tiba Pyohaksu menodongkan senapannya. Di pihak lain, geng Jaksa Jang sudah tiba di Luan di dermaga Busan. Terciduknya Pyohaksu di Osaka membuat mereka berpikir bahwa pihak KCIA terlibat dalam perdagangan bubuk magic secara terorganisir. Masalahnya, ketika perahu sudah tiba di dermaga, mereka hanya melihat Pyohaksu saja, sedangkan Kitai tidak ada. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah datang. Itu adalah Direktur Huang yang akan mengambil uangnya, mengira Pyohaksu sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Di dalam mobil, Direktur Huang menyuruh Pyohaksu untuk membereskan Kang Dai-il juga, sekalian pabrik narkomarnya akan mereka ambil alih. Di belakang, Jaksa Jang mengikuti kemana Direktur Huang pergi sambil memerintahkan anak buahnya agar tetap berada di dermaga menunggu kedatangan Kitai. Masalahnya, mobil Jaksa Jang mendadak mogok, sedangkan Direktur Huang seperti biasa pergi ke kuil untuk menyimpan uangnya. Sebelum masuk, Direktur Huang menanyakan apa yang dikatakan Kitai sebelum meninggal. Pyohaksu menjawab bahwa Kitai hanya berlutut dan memohon ampun. Di luar kuil, masyarakat sedang mengadakan sebuah ritual mencegah kemiskinan. Balik lagi ke Jaksa Jang, dia terpaksa jalan kaki karena odong-odongnya gak bisa diajak badami. Jaksa Jang sempat melihat Pyohaksu melintas, tapi hanya seorang diri tanpa Direktur Huang. Direktur Huang sendiri seperti biasa memberikan sesajen terlebih dahulu sebelum menyimpan uangnya di dalam brankas. Namun ketika membuka brankas, uangnya sudah tidak ada, diikuti dengan kemunculan Kitai dari arah belakang. Suara pistol itu tersamarkan oleh acara ritual yang ada di luar. Jaksa Jang juga tiba di kuil meminta agar para peserta ritual pada eling. Jaksa Jang kemudian masuk ke ruang rahasia itu, menemukan Direktur Huang sudah tergeletak bersimbah darah. Kitai hampir saja membunuhnya sekalian, tapi Jaksa Jang keburu pergi ingin memanggil ambulan. Dikala Jaksa Jang sibuk menelepon ambulan, Kitai dengan leluasa bisa membakar kuil tersebut dengan nyaman. Masuk ke episode 5, film kemudian mundur, memperlihatkan saat Kitai masih menjadi pimpinan prajurit pada waktu Perang Vietnam tahun 65. Sebagai pimpinan, tentu saja Kitai banyak mengatur anak buahnya.
Yang membuat Kitai muak dan merasa bersalah adalah ketika prajurit yang dia tugaskan mati dieksekusi musuh. Mungkin inilah salah satu alasan kenapa Kitai memutuskan berhenti jadi militer. 다른 누군가의 출세를 위한 총알바지였다. Balik ke masa sekarang, Pyohaksu memberitahu Cheon kalau Huang sudah dibereskan dan Kitai sebentar lagi akan menemui Cheon. Usai memberi laporan dan memastikan pekerjaan Kitai beres, Pyohaksu berniat kembali ke kuil. Sementara itu di kuil masih ada Jaksajang serta anak buahnya yang menemukan incaran baru yaitu Pyohaksu. Di saat bersamaan, Pyohaksu datang, dia langsung dicegat oleh rombongan Jaksajang. Memborgolnya setelah dicurigai telah membunuh Direktur Huang. 당신을 수갑해요. 아, 잠깐. 제가 할게요. 조용하고 갑니다. Asisten Jaki melaporkan bahwa Pyohaksu telah ditangkap Jaksajang atas dugaan pembunuhan Direktur Huang, meskipun katanya dia belum bisa memastikan apakah jasad yang terbakar itu adalah Direktur Huang atau bukan. Hanya saja Jaki penasaran kenapa baju Kitai banyak percikan noda darah. Kitai hanya diam saja menyuruh Jaki untuk menyiapkan mobil karena sebentar lagi dia akan pergi ke Seoul. Kitai lalu menelepon adiknya menanyakan apakah Kang Dail ada di sana. Sayong pura-pura gak tahu, padahal sedari tadi dia main kuda-kudaan bersama si Bonyong. Sementara itu, Jaksajang terus mendesak Pyohaksu agar dia mengaku kalau dia telah membunuh Direktur Huang. Pyohaksu mengaku kalau dia hanya mengantar Direktur Huang saja ke kuil, lalu pergi lagi untuk membeli rokok. Dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Mana mungkin dia membakar kuil sedangkan posisi dia sendiri masih ada di warung. Dan satu lagi, dia tak punya alasan apapun untuk membunuh atasannya sendiri. 같이 있었지, 비키타랑. Jaksajang lalu memperlihatkan bukti foto Pyohaksu bersama Kitai di Jepang. Dia tahu kalau mereka pergi ke sana untuk menjual bubuk magic. Jaksajang yakin Pyohaksu dan Kitai bekerja sama untuk mengambil uang hasil transaksi itu dari Direktur Huang dengan cara membunuhnya. Pyohaksu terlihat santai, lagian Jaksajang gak punya bukti kuat menuduhnya sebagai pembunuh. Tak berselang lama Jaksajang dipanggil oleh si kepala jaksa meminta keterangan tentang penangkapan ini. Jaksajang mulai mengutarakan dugaannya mengenai kerjasama Kitai dan Pyohaksu yang berujung tewasnya Direktur Huang, membuat si kepala jaksa sedikit ciut karena kasus ini melibatkan para pejabat KCIA. Di tempat lain, Kitai mendatangi Cheon Sok-jung, memberikan semua uang Direktur Huang yang dia temukan di dalam berangkasnya sebelum tewas. Tak lupa Kitai juga memberikan buku catatan milik Bae Gemji yang Kitai temukan sesudah tewas di dalam mobil. Cheon justru penasaran kenapa Kitai mau melakukan ini semua, padahal Kitai bisa saja membawa kabur uang-uang ini. Kitai menjawab bahwa dia hanya ingin mengabdi kepada Cheon Sok-jung, dan bila Cheon percaya kepadanya, dia ingin memodalkan semua uang ini menjadi berlipat-lipat ganda. Cheon menguji Kitai dengan menyuruhnya duduk di atas kursinya, tapi Kitai malah langsung berlutut, tanda kalau dia siap menjadi anak buah Cheon Sok-jung. Kembali ke kejaksaan, Jaksajang masih menginterogasi Pyohaksu yang masih bungkam tak mengakui keterlibatannya. Menurut orang-orang KCIA, Pyohaksu adalah orang kepercayaan Direktur Huang, bahkan akan dicalonkan sebagai direktur selanjutnya jika Direktur Huang suatu saat naik jabatan. Jika ceritanya benar seperti itu, maka Pyohaksu memang tak punya motif untuk membunuh. Hanya saja dia yakin Pyohaksu tahu siapa pembunuh Direktur Huang sebenarnya. Makanya Jaksajang menyuruh Pyo untuk menuliskan nama pelaku tersebut di atas kertas. Namun tak berapa lama, rombongan KCIA datang menjemput Pyohaksu, membuat Jaksajang uring-uringan melampiaskan amarahnya kepada kepala jaksa. Jaksajang mengaku sebenarnya dia sudah merancang rencana akan menangkap Kang Dail terlebih dahulu untuk membuktikan keterlibatan Kitai dengan kasus narkomar ini, kemudian selanjutnya kasus pembunuhannya.
Si kepala jaksa beralasan selain mereka masih kekurangan bukti, dia juga gak bisa apa-apa karena ini sudah perintah dari atasan. Lebih baik sekarang Jaksa Jang menjaga dirinya sendiri karena sudah berani mengusik lembaga KCIA. Di istana presiden, Pak Cheon dan Pak Na yang dikenal kurang akur mulai saling menebar ancaman, terutama Cheon yang disindir agar berhati-hati karena setelah kematian Direktur Huang mungkin selanjutnya giliran dirinya. 전에는 나하고 상의했어요. 배금지를 내가요. 아무튼 천 실장 생각해서 하는 말입니다. 이참에 몸조심 좀 하셔야지. Di tempat berbeda, Pyo Haksu mengungkapkan kecurigaannya pasti ada seseorang yang membocorkan keberangkatan mereka ke Jepang. Kalau tidak, mana mungkin Jaksa Jang bisa tahu soal transaksi kemarin. Kitae jadi kepikiran soal itu. Selain adiknya Sayong, ada Kang Dail juga yang mengetahui soal keberangkatannya ke Jepang. Baik Kang Dail ataupun Sayong sekarang masih berada di pabrik menunggu bahan baku dari Jepang yang belum nongol-nongol juga. Berhubung hari sudah malam dan waktunya setan pada gencar-gencarnya, Dail mulai merayu Sayong untuk melakukan maksiat. Anjing, ngajak ngelentud lagi. Untungnya Kitae keburu datang yang membuat Sayong panik jadi salah tingkah. Kitae menyuruh Sayong menunggu di luar karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Kang Dail. Kitae bertanya menurut Dail apa nilai paling luhur dari seseorang. Dengan terbata-bata, Dail menjawab loyalitas. Kitae menambahkan selain loyalitas, manusia juga harus punya rasa malu. Intinya Kitae sudah curiga orang yang membocorkan keberangkatannya ke Osaka kepada Jaksa Jang adalah Dail. 간쓸게 다 빼줄 것처럼 개 돼지랑 다를 게 뭐가 있냐? 장건영이랑 붙어 먹었지. 이런 소이소. Di malam berikutnya, Dail menemui Jaksa Jang di tukang suuk, mengutarakan kalau dia hampir saja dibunuh oleh Kitae. Dia sudah tak mau lagi jadi mata-mata karena ini bisa membunuh dirinya. Jaksa Jang berkata semua ini bisa berakhir asalkan Kitae berhasil ditangkap. Jadi jika Dail ingin bebas dari Kitae, katakanlah apa yang direncanakan Kitae dalam waktu dekat ini. Berkat informasi dari Kang Dail, Jaksa Jang dan anak buahnya kembali menyiapkan rencana karena malam ini kapal dari Jepang akan mengirim bahan baku narkomar ke pabrik yang dipimpin Kitae. Mereka akan membagi menjadi dua tim. Tim pertama diam di pelabuhan, sementara tim kedua menggerebek pabrik pembuatan barang haram itu. Singkatnya, rombongan Jaksa Jang naik perahu pergi ke pelabuhan untuk menyita bahan baku dari Jepang itu. Tanpa banyak bacot lagi, Jaksa Jang langsung naik ke atas kapal hingga terlibat perkelahian dengan orang di dalamnya. Tak hanya di pelabuhan, di pabrik pembuatannya pun tak kalah rame. Penyidik kesana kemari mencari Sayong yang merupakan pemegang keuangan perusahaan. Namun sayangnya mereka tak menemukan satupun orang yang mereka cari. Jadi sebelumnya Dail disuruh Kitae agar sembunyi terlebih dahulu sebelum semuanya tenang. Kitae sengaja tak membunuh Dail waktu itu karena Kitae masih membutuhkan jasanya sebagai pengelola pabrik narkomar. 강대예. Merasa dibohongi oleh Kang Dail, Jaksa Jang memerintahkan anak buahnya untuk mengintai rumah Kang Dail. Bila perlu simpan polisi di setiap terminal agar Kang Dail gak bisa kabur. Namun tak berapa lama, mereka diinspeksi oleh unit lain, dituduh menjual lagi narkomar hasil sitaan. Jelas dong Jaksa Jang marah, berniat mendatangi kepala jaksa tapi pintunya dikunci. Pintunya baru bisa dibuka setelah Jaksa Jang mengancam akan mengadukan masalah ini ke lembaga yang lebih tinggi lagi. Si kepala jaksa mengaku tak bisa berbuat apa-apa karena dia terus ditekan oleh atasannya.
Lebih baik Jaksa Jang memikirkan nasib anak buahnya yang tersiksa gara-gara kasus ini, dan Jaksa Jang sadar diri kalau Kitae memiliki backingan Cheon Sok Jun, pimpinan KCIA, sedangkan mereka tidak ada. Kabar ikut campurnya Cheon Sok Jun dalam urusan ini tembus kepada Pak Na staf kepresidenan. Dan orang yang melaporkannya adalah si kepala jaksa. Beralih ke Jepang, Ketua Ikeda mengadakan rapat dengan para bawahannya membahas tentang pabrik-pabrik narkomar mereka yang hampir punah di Jepang. Bahkan klan Yakuza lain yang menjadi saingan mereka banyak yang gulung tikar karena ketatnya pengawasan polisi. Yuji langsung angkat bicara, dia akan tetap mempertahankan bisnis ini dengan membuka pabrik di luar Jepang, yakni Korea. Selain dia punya Kitae, di Korea pengawasannya sangat lemah karena hukum bisa dimanipulasi oleh orang-orang tertentu. Salah satu tokoh klan menganggap tindakan Yuji terlalu ceroboh karena itu bisa memancing ketegangan antar dua negara. Ikeda yang percaya kepada Yuji untuk sementara akan mendukung dirinya, tapi jangan sampai Yuji melakukan kesalahan. Yuji terbang ke Seoul menemui Cheon, ingin mendengar pendapatnya mengenai Kitae. Sebenarnya Yuji percaya pada Kitae, tapi yang menjadi masalah adalah adiknya yang merupakan seorang prajurit tentu akan menjadi penghalang jika tahu kakaknya adalah seorang bandar narkomar. Beralih ke pelatihan tentara, sebagai manusia normal, para prajurit juga kadang-kadang suka iseng dan bercanda. Tapi kalau yang seperti ini jangan dicontoh ya. Di saat semuanya diam hanya melihat, Ki-hyun langsung turun ke bawah untuk membantu rekannya yang mengalami tipa litak kaki. Malamnya, prajurit yang jatuh tadi menghampiri Ki-hyun yang sedang kebagian tugas jaga. Dia meminta izin masuk ke dalam sebentar, namun setelah itu ya, ternyata prajurit itu membalas dendam kepada orang-orang yang menertawakannya tadi hingga membuat sebagian prajurit tewas. Jenderal Kemed sebagai pimpinan kompi jelas marah besar kepada Kapten Adeng karena dengan peristiwa ini mereka terancam kena sanksi. Kapten Adeng yang merasa gak enak disalahkan pimpinan melampiaskan kemarahannya kepada Ki-hyun. Besoknya, seorang perwira bernama Nam San-guk datang sebagai tim penyidik. Dengan cokor diangkat ke atas meja, Nam San-guk meminta Ki-hyun untuk berbohong terkait kejadian kemarin. Anggap saja penembakan itu dilakukan oleh orang gila. Tapi Ki-hyun menolak, dia ingin jujur menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Beres diinterogasi, Ki-hyun diberitahu rekannya ada seseorang yang menunggunya di depan. Ternyata itu adalah Jaksa Jang yang memberitahu Ki-hyun kalau kakaknya yaitu Kitae adalah seorang bandar narkomar dan kakak perempuannya yakni Sayong terlibat juga di dalamnya. Jika Kitae tertangkap, maka tak hanya Sayong yang akan kena imbasnya, Ki-hyun juga akan diberhentikan dari militer. Jadi biar mereka dapat keringanan, Ki-hyun harus membujuk kedua kakaknya untuk menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. Namun Ki-hyun menolak. Permintaan ini mengindikasikan ketidakmampuan Jaksa Jang dalam menangkap kakaknya. Sampai-sampai Jaksa Jang harus mengancam dirinya yang tak tahu apa-apa. 난 절대 포기하지 않습니다, 백기태. 백기태! Di kantor KCIA, Pyo Haksu menyarankan Kitae agar segera bertindak menangani Jaksa Jang. Sebab jika terus dibiarkan, maka ini akan menjadi masalah besar. Tak berapa lama, asisten Jaki memberi kabar tentang Ki-hyun yang disiksa oleh atasannya. Alhasil, Kitae langsung datang ke kompi militer, kemudian menghajar Kapten Adeng. 누구십니까? 정신이 좀 들어? Ki-hyun yang mengetahui kejadian itu segera melabrak kakaknya, marah karena kakaknya selalu ikut campur urusannya. Sebagai seorang kakak, Kitae pastinya ingin yang terbaik bagi adiknya, memberitahu kalau bulan depan Ki-hyun akan dinaikkan jabatan menjadi komandan
dan itu karena pengaruhnya sebagai staf CIA. Ki-hyun tetap tidak mau, toh minggu depan dia akan bertugas di Vietnam. 네가 거기를 왜 가? 넌 그냥 내가 시키는 대로 하면 돼! Ki-hyun lalu memberikan sebuah nomor telepon pemberian dari Jak Sajang sebagai tanda kalau Ki-hyun sudah mengetahui perbuatan kakaknya. Jadi daripada ngurusin adiknya, lebih baik dia buru-buru tobat sebab perbuatannya bisa membahayakan mereka semua. Beralih ke tempat persembunyian Jak Sajang, habis menemui Kitae, Jak Sajang merasa lapar dan sialnya lagi stok makanan mereka sudah habis. Alhasil, Pak Jang pun pamit keluar untuk membeli makanan. Namun sampai airnya mendidih, Pak Jang belum pulang juga, keduluan oleh asisten Kim yang baru datang dari Pangalengan. Entah apa yang terjadi dengan Pak Jang, karena di jalan hanya tersisa sepedanya saja. Itu pun sepedanya sudah dalam kondisi KO. Ya, ternyata Jak Sajang diculik oleh Kitae lengkap bersama adiknya Jang Hye-en sebagai balasan bahwa dia telah berani mengusik Ki-hyun. Kitae lalu memperlihatkan sebuah foto yang di dalamnya ada Direktur Huang dan Pyo Hak-su. Kitae menuduh kalau Jang telah bersekongkol dengan Kang Dae-il untuk membunuh Direktur Huang. Kitae juga memberitahu kalau instruktur gitar yang mengajari Hye-en bernama Kim Min-sun adalah mata-mata korut yang mengumpulkan para buruh pabrik seperti Jang Hye-en untuk membentuk organisasi bawah tanah. Jak Sajang berteriak agar Hye-en tak bicara apapun mengenai Kim Min-sun karena itu bisa memberatkan Hye-en di persidangan nanti. Kitae lalu memutar sebuah rekaman suara Kim Min-sun yang mengakui kalau dia bekerja sama dengan Hye-en serta Jak Sajang dalam mengoperasikan organisasi bawah tanah itu. Kitae mengingatkan Jak Sajang kalau dia tidak akan bisa mengalahkan dirinya tanpa memiliki kekuasaan. 이건 둘 중에 하나가 죽어야 끝나는 싸움이에요. 이제 앞이 좀 보이십니까? Kepala jaksa melapor kepada jaksa agung bahwa adik Jak Sajang ditangkap oleh KCIA atas tuduhan spionase komunis dan sepertinya mereka akan menyeret Jak Sajang juga ke dalam masalah tersebut. Si kepala jaksa meminta agar Kejaksaan Agung segera bertindak karena ini bisa mengguncang seluruh instansi pemerintahan. Sementara itu, di kantor staf kepresidenan, Pak Na mendapat kabar baik karena perusahaan konstruksi Songwan yang dia ajukan memenangkan tender pembangunan 1.000.000 WC umum di daerah Busan Selatan. Namun, kabar tak sedap berganti menghampiri. Beredar kabar kalau pihak kejaksaan mengadukan protes terkait salah satu anggota jaksanya telah diculik oleh pihak KCIA. Pak Na pun kemudian mendatangi Cheon, orang yang mengendalikan KCIA, mengingatkan Cheon agar dia tidak terlalu mencolok dalam bertindak. Pemilu sebentar lagi dan presiden membutuhkan dukungan mereka sebagai pengabdi negara. Jangan sampai tindakan ceroboh Cheon merusak reputasi sang presiden. Cheon tentu sedikit ketakutan karena ini berhubungan dengan presiden. Segera menelepon Pyo Hak-su agar Kitae melepaskan Jak Sajang. Kembali ke Kitae yang memaksa Jak Sajang agar menandatangani surat pernyataan bahwa dialah yang bekerja dengan Kim Min-sun bukan adiknya. Namun tiba-tiba Pyo Hak-su datang menyampaikan pesan dari Cheon Sok-jung kalau Kitae harus melepaskan Jak Sajang saat ini juga. Pyo Hak-su juga merasa kecewa karena Kitae selalu bertindak sendiri tanpa memberitahu dirinya. 양철 실장 검찰 쪽에 붙은 모양이야. 두 번 말 안 하는 인간인 거 알지? 다음부터 나랑 상의하면서 좀 해. Pyo Hak-su melepaskan Jak Sajang di sebuah tempat. Menyadari kalau Kitae bisa saja mengkhianatinya, Pyo Hak-su ingin bekerja sama dengan Jak Sajang menjatuhkan Kitae. Pyo Hak-su juga memastikan kalau Hye-en sudah berada di tempat aman, jadi Jak Sajang gak perlu mengkhawatirkannya. Jak Sajang pulang ke markas rahasianya disambut oleh penyidik Oh dan juga asisten Kim. Mereka terkejut karena muka Jak Sajang agak sedikit pakusut atau berantakan. Jak Sajang memberitahu dua anak buahnya kalau mulai saat ini mereka akan kembali bertugas di kantor dan menghentikan penyelidikan kasus Kitae. Kitae sendiri menghubungi Yuji Ikeda, memberitahu kalau untuk sementara ini Jak Sajang berhasil dia amankan, jadi ini kesempatan bagi mereka
untuk memproduksi bahan haram itu sebanyak-banyaknya. Untuk merealisasikannya, Yuji mengajak Kitae pergi ke Saigon, Vietnam untuk menemui seseorang. Sementara itu, Ki-hyun juga sedang berada di Saigon mengemban tugasnya sebagai prajurit. Rekannya memberitahu kalau di Vietnam banyak sekali tentara yang mencuri perbekalan sesama prajurit dan nantinya senjata-senjata itu akan dijual ke pasukan Viet Cong, Vietnam komunis yang berada di wilayah utara. Jadi pada tahun 70-an, Korsel dan Amerika bersatu menjadi pasukan koalisi membantu Vietnam Selatan agar tidak dikuasai oleh pasukan Viet Cong. Tiba di markas, Ki-hyun sudah ditunggu oleh Mayor Dong-yuk yang ingin memastikan terlebih dahulu kalau Ki-hyun memang adik dari Kitae, anggota KCIA. Mayor Dong-yuk memberitahu kalau penyidik yang minggu kemarin menginterogasi Ki-hyun kini sudah dideportasi. Dan Ki-hyun bisa mengambil alih posisinya asalkan bersedia menjalankan tugas ini. Tugasnya adalah menjadi bawahan Komando Chu dari Infanteri 29 sekaligus memata-matainya. Di Korea, Pak Na memanggil kepala jaksa dan juga jaksa Jang membahas situasi yang dialami kejaksaan kemarin-kemarin. Pak Na memuji keberanian jaksa Jang yang tetap maju meski jalan yang dilalui sangat terjal. Pak Jang berjanji jika Pak Na memberi dukungan penuh terhadap dirinya, maka dia bisa menjungkalkan Kitae sekaligus mengusik Cheon sebagai pimpinannya. Mendengar nama Cheon, Pak Na langsung tertarik, membuka sepatunya lalu memberikannya pada jaksa Jang. Koploknya, Pak Na menuangkan minumannya ke dalam sepatunya dan menyuruh jaksa Jang untuk meminumnya sebagai tanda kesepakatan. Anjing, perdomseh. Pulang ke markas khususnya, jaksa Jang sudah ditunggu oleh Pyo Haksu yang membuktikan ucapannya bahwa dia ingin berada di pihak jaksa Jang. Jaksa Jang tentu tak serta-merta mempercayai Pyo Haksu. Jaksa Jang ingin Pyo Haksu membawakan rekaman percakapan ketika Kitae menyerahkan uang Direktur Huang kepada Cheon. 전 실장도 기테이프가 있어요. 좋네요. Keesokan harinya, Pyo Haksu masuk ke ruangan Kitae, bertanya apa benar Kitae mau berangkat ke Vietnam bersama Yuji Ikeda. Kitae membenarkan hal tersebut. Kitae ingin Pyo Haksu mengawasi jaksa Jang selagi Kitae berada di Vietnam. Selepas Kitae pergi, Pyo Haksu langsung menggeledah mejanya mencari rekaman yang diinginkan jaksa Jang. Balik lagi ke Vietnam, inilah Komando Chu yang akan menjadi atasan Ki-hyun. Dia dikenal sebagai komandan yang gak peduli dengan perang, tugasnya sibuk melayani tamu dan berpesta. Dia juga dicurigai sebagai orang yang suka mencuri senjata para prajurit lalu dijual kepada para pemberontak Viet Cong. Makanya Ki-hyun ditugaskan untuk memata-matainya untuk membuktikan kebenaran kabar tersebut. 뭐 인사드렸는데 최근 들어 주대를 Sementara itu, Kitae dan Yuji akhirnya tiba di Vietnam untuk menemui seseorang di tempat hiburan. Inilah orang yang dimaksud, namanya Jason Chang, blasteran Tasik dan Taiwan. Dia adalah orang yang mengendalikan rute gelap di seluruh Asia sekaligus penyedia bahan baku narkoba. Mengetahui kalau Kitae adalah orang Korea yang masih amatir di bidang ini, Jason Chang sempat menolak kerjasama karena dia tak mau ambil resiko. Kitae berkata bahwa perang akan segera berakhir. Apakah Jason sudah tak tertarik memperkaya diri? Di saat yang sama, Ki-hyun juga berhenti di tempat itu. Komandan Chu menyuruh Ki-hyun untuk menunggu karena dia akan menemui seseorang di lantai atas. Ki-hyun lalu kembali ke mobil, mengambil peralatan yang sudah dia siapkan, kemudian naik ke atas, sembunyi di bilik sebelah Komandan Chu ngobrol. Dia memakai alat penyadap, mendengarkan obrolan yang dibahas oleh Komandan Chu dengan salah satu tentara lokal. Dan dari obrolannya, ternyata benar Komandan Chu diam-diam menjual persenjataannya kepada pihak Viet Cong. Masalahnya, Jason Chang mengajak Kitae dan Yuji ngobrol di atas, tepatnya di tempat yang diisi oleh Ki-hyun. Di dalam, Jason meminta Kitae memperlihatkan contoh barangnya terlebih dahulu. Dan setelah dicek, Jason sangat suka dengan barang buatan Kitae yang terbuat dari 100% bubuk magic. Ki-hyun yang melihat itu di balik jendela sangat kecewa. Ternyata apa yang dikatakan jaksa Jang itu benar. Selesai melakukan kesepakatan, Kitae sempat curiga melihat seorang anak kecil membawa keranjang bunga lewat di hadapannya. Dan ketika mau naik beca,
Dalam momen itulah Kitae akhirnya melihat Ki-hyun ada di sana. Namun Ki-hyun tak merespon kekhawatiran kakaknya yang ingin melihat luka di wajahnya. Beralih ke Korea, Jaksajang CS terlihat berada di dalam mobil mengintai Saeyong yang kelihatannya sudah janjian dengan Kang Dae-il untuk melakukan pertemuan. Saeyong terlihat memberikan bubuk magic kepada Dae-il yang sepertinya sudah mulai kecanduan. Namun tak berapa lama, tim Jaksajang langsung mengepung mereka. Di ruang interogasi, Jaksajang sempat meluapkan kekesalannya setelah sebelumnya Kang Dae-il memberikan informasi palsu beberapa hari lalu. Kang Dae-il menjawab kalau dia mengkhianati Kitae sama saja dia dengan bunuh diri. Jaksajang memaksa Dae-il untuk melakukan pernyataan bahwa dia disuruh oleh Kitae dalam menjalankan bisnis haramnya. Mungkin dengan begitu, Jaksajang bisa meringankan hukumannya. Tapi dasar lagi Sako, Dae-il hanya bisa teler macam orang yang habis mabok tai kotok. Di ruangan lain, penyidik Oh juga melakukan interogasi terhadap Saeyong, memintanya untuk menyerahkan buku keuangan yang dikelola Saeyong selama ini. Saeyong menjawab kalau dia sangat menyayangi kakaknya. Sejak orang tuanya meninggal, Kitae-lah yang merawat dirinya dan juga adik bungsunya dari mereka masih kecil. Makanya Saeyong lebih baik mati daripada dia harus mengkhianati kakaknya. Asisten Kim memberitahu kalau Dae-il akhirnya bersedia memberikan keterangan. 자, 도망. 천천히. Pengakuan Kang Dae-il itu menjadikan kejaksaan berada di atas angin. Jaksajang mengerahkan pasukannya yang terdiri dari Babinsa, Satpol PP hingga PP untuk menggeledah kantor KCIA cabang Busan tanpa rasa takut sedikit pun. Tak hanya itu, mereka juga mencegat Kitae di bandara yang baru saja pulang dari Vietnam. Kitae sempat menolak, tapi setelah Jaksajang memperlihatkan surat penangkapannya, Kitae akhirnya pasrah. Di saat bersamaan, di alun-alun kota Busan, sang presiden tengah melakukan kampanye di hadapan ribuan warga Busan, berharap di pemilu nanti dia bisa terpilih lagi. Di sela-sela kampanye, Cheon mendapat kabar kalau kantor KCIA cabang Busan telah digeledah kejaksaan. Kabar yang sama diterima juga oleh Pak Na, dan dia langsung melirik sinis ke arah Cheon yang terlihat agak khawatir. Di kantor polisi, Jaksajang langsung memutar rekaman pengakuan Kang Dae-il di hadapan Kitae. Penyidik Oh membuka kunci borgol, sedangkan asisten Kim memberikan buku catatan agar Dae-il menuliskan pengakuannya dalam sebuah buku. Balik lagi ke kantor polisi, Kitae bertanya kenapa Jaksajang melakukan ini kepadanya. Kalaupun dia dipenjara, dunia sama sekali tidak akan berubah dan Jaksajang masih akan tetap menjadi jaksa seperti biasanya. Nah, akibat kasus yang sekarang lagi dihadapi KCIA, Cheon Sok-jung jadi dikucilkan dari reng-rengan presiden dan itu menjadi kesempatan buat Pak Na untuk cari muka di hadapan presiden. Jaksajang ingin Kitae menyerahkan rekaman suara saat Kitae menyerahkan uang kepada Cheon, biar Kitae tak membusuk sendirian di penjara. Kitae menjawab, bukankah tim Jaksajang sudah menggeledah tempatnya? Jadi kenapa masih bertanya kepada dirinya? Sementara itu, Pyohaksu masuk ke kantor KCIA. Siapa tahu kaset rekaman itu masih ada dan terlewatkan oleh tim Babinsa. Dan ternyata kaset itu masih ada dalam sebuah kotak tersembunyi. Kitae sedikit menceritakan tentang pengalaman dirinya ketika masih jadi komandan prajurit. Waktu itu dia dikirim ke Vietnam
memasuki sebuah terowongan untuk memastikan kalau terowongan itu sering digunakan gerombolan piacong untuk bersembunyi. Kitae dan pasukannya sempat baku tembak dengan gerombolan piacong yang ada di terowongan, sekaligus membuktikan kalau tempat itu memang sarang dari gerombolan piacong. Kitae segera melaporkan temuannya itu kepada atasan, namun bukannya disuruh balik kanan, Kitae dan pasukannya malah disuruh untuk tetap maju. Lalu tak lama setelah itu merupakan bom dari pasukan sekutu. Yang di luar sama sekali tak peduli dengan rekannya yang berada di dalam terowongan. Mau mati ke, mau hidup ke, yang penting mereka berhasil melenyapkan pasukan musuh. Kitae adalah satu-satunya prajurit yang selamat dari ledakan itu, dan setelahnya dia langsung mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban atas kematian rekan-rekannya. Ironisnya, komandan yang hanya memberi perintah meledakkan bom malah naik pangkat sebanyak 2 strip, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Intinya, Kitae mengingatkan Pak Jang tentang orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan seperti mereka. Sekeras-kerasnya mereka melakukan yang terbaik, tetap saja dipuji adalah tetap saja yang dipuji adalah atasan, dan jasa mereka jarang dihargai. Jadi, jika Jaksa Jang tak punya kekuasaan, maka keadilan yang diteriak-teriakannya setiap hari tak akan berguna sama sekali. 결국 세상을 바꾼다고 믿습니다. 맨날 정의, 정의 외쳐봐야 개돼지집이니까. Beralih ke Kang Dail, entah siapa yang menyimpan jarum suntik di dalam buku itu, sehingga Kang Dail bisa leluasa menggunakannya. Pyohaksu muncul dalam acara makan malam presiden dengan para menterinya. Dia menghampiri Cheon Sok-jung, lalu menyerahkan kaset itu kepadanya. Jaksa Jang naik darah saat Kitae menyinggung soal ayahnya yang berakhir di rumah sakit jiwa karena kecanduan bubuk magic. Di waktu yang sama, Kang Dail yang udah dalam pengaruh bubuk magic tiba-tiba mengamuk. Ya, ternyata isi rekaman dalam kaset itu bukan serangan untuk Cheon, melainkan untuk Pak Na yang terbukti menerima suap dari kontraktor yang memenangkan tender 1 juta WC umum. Kang Dail semakin tak terkendali. Dia seolah-olah melihat jurig atau hantu di hadapan cermin, padahal itu adalah dirinya sendiri. Di kantor polisi, Kitae masih tetap perkasa meski tangannya dalam keadaan terborgol. Kitae akhirnya jujur kenapa selama ini dia bisa tahu rencana Jaksa Jang, karena ternyata asisten Kim yang selama ini dipercaya Jaksa Jang adalah utusan Kitae untuk memata-matainya. Seperti yang sekarang dia lakukan, asisten Kim mengambil jarum suntik yang dia selipkan tadi, lalu memasukkan bubuk magic ke dalam saku Kang Dail sebagai bahan untuk meruntuhkan kejaksaan. Tak lama kemudian, rombongan dari kejaksaan unit lain datang, melepaskan Kitae, lalu menangkap Pak Jang atas tuduhan penyalahgunaan barang bukti narkoba. Pyohaksu juga datang menjemput Kitae. Dia menjadi orang yang paling membingungkan di film ini, tapi pada akhirnya kita tahu kalau dia hanya berpihak pada Kitae saja. Naasnya, Jaksa Jang yang selama ini menjadi jaksa jujur dan berani, malah diberitakan sebagai backing Kang Dail dalam memasarkan barang haram itu ke Jepang. Dan surat pernyataan Kang Dail yang harusnya diperuntukkan buat Kitae telah dimanipulasi demi menghancurkan reputasi Jaksa Jang di mata publik. Membuat si kepala jaksa tak percaya dengan apa yang terjadi. Pak Na yang takut terseret akhirnya meminta si kepala jaksa untuk menyingkirkan Jaksa Jang. Tim investigasi juga menemukan uang puluhan juta won di berangkas Jaksa Jang. Diduga uang-uang itu hasil jatah dari penjualan narkoba. Tak hanya itu, Jang Hye-eun juga tak luput dari sasaran. Dia dituduh menjadi mata-mata utara karena dekat dengan Kim Min-sun yang pro pada komunis. Ya, keluarga Jaksa Jang memang diperlakukan tidak adil oleh negaranya sendiri. Sang ayah yang dulunya adalah seorang prajurit berakhir di rumah sakit jiwa setelah pulang perang membela negara. Kini Jaksa Jang alih-alih mendapat pujian karena kejujuran dan keberaniannya mengungkap kasus kejahatan, dia malah difitnah dan dihukum atas sesuatu yang tidak dia lakukan.
Sementara itu, Kitae, orang yang seharusnya dihukum, malah bebas berkeliaran setelah kasus pembunuhan Direktur Huang resmi ditutup dengan menjadikan Kang Dai-il sebagai pelakunya. Kitae juga lebih leluasa menjalankan bisnisnya setelah dia berhasil mengantarkan musuh utamanya ke dalam penjara. Hanya saja, Sayong yang tengah hamil harus merelakan jika anaknya lahir nanti, anaknya tidak mempunyai seorang ayah. Singkatnya, Kitae disambut bak pahlawan oleh klan Ikeda karena telah berhasil menghidupkan kembali bisnis yang hampir mati. Cheon yang puas dengan kinerja Kitae tak segan-segan mengangkatnya sebagai direktur KCIA menggantikan Direktur Huang. Tamat. Oke Sobat Kompa, itu tadi rangkuman film Made in Korea. Mudah-mudahan kalian suka. Lumayan Pak Bollywood filmnya, jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Karena ini hanya hiburan semata. Film ini seolah-olah menjadi penegasan, jika kita ingin dipermudah mendapatkan sesuatu, maka setidaknya kita harus memiliki satu dari 3 kunci utama. Uang, kekuasaan, dan koneksi. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.